Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kita perlu bersyukur sebanyak-banyaknya Allah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka. Kita bisa bermuwajahah, kata santri-santri. Dan yang tidak kalah penting pada konteks malam ini adalah teman-teman bisa pakai kopiah putih dan saya tidak. Jadi paling tidak biar kelihatan kalau saya yang di depan gitu, Ustaz. Kebetulan saya juga tidak punya surban. Jadi kalau pakai surban nanti Buya itu tersaingi. Dan yang kedua kalinya kita haturkan sholawat dan salam. Meskipun sebenarnya kita yang lebih butuh, tapi kita perlu berterima kasih kepada Nabi. Karena jerih payah beliaulah kita bisa tahu mana yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Pada kesempatan malam ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang bagaimana sih masyarakat, warga manusia itu menerima Quran. Bentuk penerimaannya seperti apa? Kita akan fokus bagaimana Quran itu diterima dan menjadi apa. Kita tidak akan fokus pada bagaimana Quran itu ternyata ditolak di masanya. Bahkan mungkin hari ini pun begitu. Makanya sampai ada ayat inna qaumittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mahjur itu bahasa lainnya ditolak. Tapi kita tidak akan bahas itu. Tentu saya menghaturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Buya Nasrullah sudah memberi saya kesempatan yang sangat berharga tentu saja. Saya rindu momen di mana saya bisa duduk di sana. Cuma kebetulan karena saya bukan santri sini, jadi saya duduknya di depan. Jadi mohon izin untuk itu. Jadi kalau kita membaca Quran, kita buka dari halaman 1 sampai halaman terakhir, nggak tahu halamannya berapa, tergantung cetakannya. Termasuk bahkan kita bisa berbeda di dalam menentukan ayatnya ada berapa. Tergantung patokan ayatnya di mana. Gitu. Dan perbedaan di dalam menentukan itu kita bisa telusuri dalam paparan ulama di masa lalu. Kembali pada tujuan awal kita tentang bagaimana Quran diterima. Jadi paling tidak, kalau kita lihat halaman-halaman Quran itu, orang menerima Quran itu nanti dapat dibagi pada 5 kategori. Itu minimal. Ya bisa saja nanti bisa berbeda-beda. Pertama, saat ada orang baca Quran, saat dia ketemu ke telinganya mendengarkan lantunan ayat-ayat Quran, dia memilih untuk istima'. Istima' ini berarti mendengarkan dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, lil istifadah, untuk mengambil pelajaran apa. Makanya inilah nanti yang kemudian membedakan antara istima' dengan as-sima'. Kalau kata yang digunakan sekedar sima' itu identik dengan ya bisa saja dia nggak sengaja dengar, ada ayat Quran misalnya, atau memang dia sengaja untuk mendengarkan, tapi tidak identik untuk ngambil istifadah, untuk ngambil faidah, untuk ngambil pelajaran. Misalnya kita ketemu dengan ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u. Redaksi yang digunakan itu fastami'u, istima'. Bukan fasma'u saja, bukan sekedar mendengarkan lalu pergi begitu saja. Ini respon orang terhadap Quran, salah satunya begitu. Meskipun dalam ayat ini ada lanjutan wa ansitu. Ansitu ini lebih ditekankan lagi pada respon tubuh. Misalnya kalau biasa cuma dengerin, dia dengerin, oh begitu ya, misal. Ini bisa masuk kategori istima', oh berarti begitu. Kalau ansitu itu nanti juga diterapkan dengan sikap. Kayak misalnya santri jalan di pinggir jalan, kemudian nanti ada kiainya
entah mobilnya saja atau kudanya saja, kalau kudanya belum mati, itu kan biasanya dia secara spontan akan begini. Nah, miripnya seperti itu ansitu. Jadi penggunaan kata yang berbeda dengan kata-kata yang lain dalam konteks Quran, ini juga bisa berlaku dalam konteks bahasa. Itu memang begitu. Kita tidak bisa menyamakan satu kata dengan kata yang lain. Cuma terkadang kalau diterjemahkan, kita samakan biar mudah. Sama dengan misalnya kita ada istilah as-sukut. Sukut itu kan diam. Kan gitu. Tapi kan nanti bisa berbeda dengan as-sumtu. Sumtu itu juga diam. Tapi dalam konteks tertentu, dalam penggunaan bahasa Arab, as-sukut itu berbeda dengan as-sumtu. Sukut itu biasanya orang mendengarkan, tapi karena dia tuh takut kalau nggak dengerin nanti dimarahin. Makanya kalau misalnya di pondok yang pengurus gunakan uskutu, kan begitu. Karena dengan pola itu nanti di santri yang diam itu karena takut. Ada gambaran? Kemudian kalau as-sumtu itu yatawalladu minal hikmah. Dia itu karena berasal dari kesadaran diri. Kalau saya nggak dengerin ustadz ceramah, nanti saya nggak dapat apa-apa. Kesadaran untuk mendengarkan, ini penyebutannya biasanya as-sumtu dalam konteks ini. Jadi bedanya begitu. Jadi kita tidak tahu level kita atau level teman-teman itu berada di posisi as-sukut ataukah di as-sumtu. Gitu. Itu teman-teman nanti yang bisa mengukur diri. Apakah nanti tidak mendengar, tidak berbicara itu karena takut dimarahi atau karena sadar bahwa dia memang harus diam. Karena kalau dia bicara, dia tidak akan mendapatkan pelajaran apapun. Kemudian respon orang terhadap Quran. Respon itu maksudnya kita menerima setelah dengerin Quran dia apa. Itu biasanya identik dengan tilawah. Jadi Quran diturunkan kepada Nabi. Kemudian kita sebagai penerima juga itu kita ngapain? Tilawah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang alladzina atainahum, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, maksudnya Quran, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka benar-benar melakukan tilawah. Ini juga penggunaan kata. Kenapa kok tilawah? Kenapa kok bukan kata-kata yang lain yang hampir mirip? Tilawah itu biasanya ya sebenarnya sih ya hampir sama dengan kiroah pada umumnya. Cuma ulama kiroat atau ulama ahli ilmu tajwid itu biasanya membedakan menjadi 3 kategori. Atau ada yang menyebutnya 4 kategori tilawah. Kalau yang 3, biasanya mereka menyebutkan yang pertama bitartil, tilawahnya tartilan. Baca Quran dengan suara yang enak, makhorijul hurufnya benar, sifatul hurufnya tepat. Itu penyebutannya tilawah. Bacanya tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Kayak orang yang masih terbata-bata, tidak. Kemudian cara orang baca Quran, itu ulama juga bilang ada istilah al-hadar. Hadar itu relatif cepat. Ya tetap pakai tajwid. Makhorijul hurufnya harus tetap benar. Biasanya kalau teman-teman muqaddaman, tahu muqaddaman kan? Biasanya kalau baca Quran yang 30 juz itu loh, itu menggunakan pola ini. Nggak tahu di sini apa namanya ya, hataman ya. Yang biasanya 15 menit selesai 1 juz. Ini masuk kategori ini. Itu bukan tartil. Kemudian ada kategori pembacaan Quran itu tadwir. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Dari 3 cara baca terhadap ayat Quran ini, kata ulama, yang paling afdol itu adalah tartil. Kenapa? Karena dengan proses tartil, orang bisa lebih menghayati apa yang dia baca. Tapi tentu saja harus paham dengan bahasa Arabnya.
Nanti kan bisa saja dia nangis-nangis baca Quran, tapi ternyata dia tuh sedang ingat kalau dia punya hutang yang belum dibayar. Gitu loh maksudnya. Kan jadi problem dalam konteks ini ya ngajinya tetap bagus tentu saja. Ya begitulah. Kemudian penerimaan orang terhadap Quran itu yang ketiga, itu al-hifdzu, baca. Misalnya kita cari dalam Quran itu bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Quran itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari kita berisi ayat-ayat yang jelas fi suduril ladzina utul ilma, di dada orang-orang yang memiliki pengetahuan. Ini maksudnya adalah al-hifdzu itu. Makanya di sini namanya pondok apa? Mamba'us Sholihin di tahfidzul Quran. Nah, barangkali identik dengan al-hifdzu tadi. Oke? Ada ayat misalnya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri ini. Sebenarnya tanda tafsirannya ada banyak. Tapi salah satu tafsir menyebutkan al-zikru di situ adalah al-hifdzu. Dan sungguh Allah itu memudahkan kami, kata Allah, Quran itu dimudahkan banget untuk dihafalkan. Makanya ada pertanyaannya, fahal mim muddakir, ada nggak sih yang mau ngafalin? Gitu loh, kira-kira. Makanya kan kita nggak heran kalau kemudian kita mudah sekali ngafalin Quran. Karena memang ada garansinya. Tapi paling tidak ini berbasis pada tafsir bahwa lil zikri dalam ayat ini adalah lil hifzi, untuk dihafalkan. Ya buktikan sendiri nanti. Apa iya kita itu mudah ngafalin Quran yang berapa halaman ya? Cetakan teman-teman berapa halaman? 600. Oh iya. Dengan baca novel yang halamannya 100 misalnya. Saya curiga baca Qur'annya itu lebih mudah dihafalkan. Meskipun tidak paham artinya apa. Kalau novel, yang dibacakan mesti bahasa Indonesia. Kan nggak ada ceritanya misalnya kita itu buang-buang waktu baca novel yang pakai bahasa yang kalian tidak mengerti. Kecuali itu tugas dari bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2 misalnya. Gitu loh. Jadi untuk mengasah cara baca biar lidahnya itu ikut lentur selentur sutra atau apalah terserah kalian. Oke? Kemudian penerimaan orang terhadap Quran yang keempat itu litadabbur. Misalnya kita baca ayat Quran, apa ayatnya ya? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, atau wahadza kitabun Ustaz. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, sebuah kitab yang kami turunkan ilaika kepadamu, mubarakun yang diberkahi, liyadabbaru ayati, agar mereka melakukan tadabbur. Tadabbur itu baca sambil menghayati. Kenapa kita misalnya tadi mengatakan tartil itu dianggap cara baca Quran yang paling utama? Karena biasanya kalau orang bacanya itu enak, standar tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat, itu untuk proses menghayati Qur'annya itu lebih mudah dibandingkan orang kayak lari, itu kan dia nggak menghayati. Misal satu juz yang biasanya kita selesaikan 30 sampai 1 jam, itu ternyata kita selesaikan dalam 10 menit. Seandainya loh ya. Saya nggak sedang berbicara apa yang terjadi. Tapi bisa jadi iya. Daripada dikejar setan misalnya kan, jadi kan kita sampai lupa ini halaman yang keberapa. Tiba-tiba karena dia lupa halamannya, dia baru buka 2 halaman, dia lupa ternyata setelah buka ke halaman ketiga itu halaman yang terakhir. Oke. Tadabbur itu
Kalau di masa lalu, misal masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, yang mereka memang bahasanya bahasa Quran, maksudnya bahasa Arab, mereka mudah melakukan itu. Mudah dalam pengertian, dalam baca Alhamdulillahirabbil alamin, mereka kan nggak perlu buka kamus. Oke, bisa ditangkap? Mereka bisa nangis-nangis untuk sekedar ketemu ayat Quran. Mereka bisa saja tidak mau move on dari satu ayat, hingga saking dia itu menikmati ayat itu, baru dia akan pindah pada ayat berikutnya. Ketemu dengan ayat tentang sorga misalnya, dia berpikir, apakah saya layak untuk masuk ke surga? Saat ketemu dengan ayat tentang neraka, dia mulai berpikir, jangan-jangan penghuninya adalah saya. Misalnya begitu. Saat ada ayat Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Benarkah dalam kehidupan sehari-hari kita itu menyerahkan semua pengakuan kita bahwa memang Dia, Allah lah yang berhak untuk diberi pujian, karena memang Dia yang memberikan segalanya. Ataukah memang tidak begitu cara kita? Misalnya begitu. Ini proses tadabbur. Lalu apa bedanya tadabbur dengan tafsir? Kita perhatikan lagi ayat tadi, liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Semua orang itu bisa mentadabburi Quran, tapi tidak semua orang bisa menafsirkan. Makanya kita itu ketemu dengan misal baca Al-Itqan, baca karya-karya As-Suyuti yang lain, kita akan menemukan dengan keterangan syurutul mufassirinah begini. Orang untuk bisa menafsirkan Quran agar tafsirnya itu dianggap otoritatif. Otoritatif itu bahasa lainnya benar atau mendekati kebenaran atau bisa dipertanggungjawabkan. Itu harus memenuhi beberapa syarat. As-Suyuti kemudian menyebutkan beberapa syarat itu, misalnya dia harus bisa bahasa Arab, dia harus mengerti ma'ani dan badi'. Nanti bisa tanya ke Buya, ma'ani dan badi' itu seperti apa. Termasuk dia harus mengerti konteksnya dulu seperti apa sih, kok bisa kemudian ayat ini turun misalnya. Barulah kemudian hasil tafsiran dari orang ini bisa dipertanggungjawabkan dari aspek keilmuan tafsir. Dan tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Tapi kalau tadabbur, semua orang itu memang dapat perintah dalam tanda petik. Misalnya ada ayat yang lain mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Ini sindiran. Memangnya mereka itu tidak mentadabburi Quran kah? Misalnya begitu. Jadi siapapun, mau muslim, mau bukan muslim, yang namanya tadabbur itu bisa dia lakukan. Tapi pertanyaannya, untuk kita yang hidupnya hari ini, sudah 1400 tahun yang lalu Quran diturunkan, dengan bahasa Arab di masa itu, memang kita bisa mentadabburi Quran tanpa mengerti bahasanya? Sulit sekali. Makanya kemudian meskipun ulama nanti membedakan antara tafsir dengan tadabbur, ulama juga mengatakan untuk bisa mentadabburi Quran dengan baik harus belajar tafsirnya. Kan nggak mungkin kalau hanya berbasis terjemahan misalnya. Itu pun kalau yang nerjemahkan Kementerian Agama. Kalau yang nerjemahin Google, kan jadi urusannya beda lagi. Nah kemudian penerimaan orang terhadap Quran yang kelima itu bentuk amal. Langsung ketika ada perintah untuk mengerjakan sholat, untuk menunaikan zakat, untuk haji, untuk puasa. Kita yang mendapatkan ayat itu mendengarkan, kita mengamalkan. Misalnya Quran mengatakan, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana
Orang-orang yang yastami'u, lagi-lagi menggunakan bahasa istama'a yastami'u, berarti orang yang mendengarkan Al-Quran secara seksama, fayattabi'una ahsana, lalu orang-orang ini mengikutinya, mengikuti aspek-aspek paling baiknya. Jadi al-qaulah, ayat ini tidak menggunakan istilah Quran, meskipun al-qaulah dalam hal ini maksudnya adalah Quran. Jadi teman-teman, nama Quran itu ada banyak. Meskipun secara umum ulama menyebutnya ada 3. Ada Quran, misalnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu Quran penggunaannya. Kemudian ada Al-Furqan, ini nama lainnya, nanti cari sendiri. Kemudian nama lainnya Alkitab. Dari tadi juga kita sudah sebutkan beberapa kali kita mendengarkan istilah Alkitab, kitab dalam konteks ini adalah Quran. Tapi meskipun begitu, ulama juga menjelaskan ada nama lain selain 3 nama umum itu. Ya ada banyak, nanti baca sendiri. Sebagai referensi nanti bisa baca misalnya Al-Itqan karya As-Suyuti, Al-Burhan karya Az-Zarkashi, Manahilul Irfan karya siapa ya? Az-Zarqani. Jadi nama Quran sepenting apa sih sampai harus dibahas dalam kitab-kitab itu? Penting. Kalau nggak penting nggak mungkin sampai dibahas. Misalnya apalah sebuah nama, tapi dalam konteks ini nyatanya penting. Jadi kita itu bisa menemukan dalam As-Suyuti, dalam Al-Itqan itu ulumul Quran. Ini sebenarnya pembahasannya ulumul Quran, tapi ada bab khusus yang di situ membahas nama-nama Quran. Misalnya juga di Al-Burhan ada bab khusus yang membahas nama-nama Quran. Di mana Hilul Irfan juga begitu. Bahkan kita menemukan dalam tafsir-tafsir ulama, misalnya kita lihat nanti di At-Tabari, beliau membahas tentang nama-nama Quran. Ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang nama-nama Quran itu penting. Paling tidak kalau kita kagum pada seseorang, masa iya kita tidak akan mencari tahu namanya siapa sih misalnya. Kan begitu. Kalau misalnya bahkan jangan hanya orang, nonton One Piece, kita kan akan ketika kita itu kok tokoh ini kok menarik, ternyata kita cari Kizaru ternyata misalnya. Atau oh ini kok ahli pedang ya, kok kayaknya siapa orang ini? Oh Zoro misalnya, begitu loh. Sama dengan misalnya di film Naruto nanti akan ada ini siapa yang bareng tokoh utama ini yang agak cakep misalnya, dan dia sering bawa pedang. Ini siapa? Dicarilah. Ternyata itu Sasuke misalnya begitu. Ini sekedar contoh. Sama dengan tiba-tiba kita ketemu dengan ini kok wajahnya bersinar. Tapi ini bukan iklan itu ya, sunlight. Bersinar sunlight. Bukan, ini orang maksud saya. Jadi ada orang ini kok pakai surban. Tapi bukan Buya loh ya. Kok perawakannya kok mengademkan. Ini Buya. Kita kan tapi tiba-tiba kita kan akan cari tahu namanya siapa, gitu loh. Ini tentang nama. Atensi kita, perhatian kita terhadap nama itu bisa kita hubungkan dengan betapa Quran itu kemudian mendapatkan perhatian sedemikian rupa sampai masalah namanya saja itu dibuatkan pembahasan khusus. Bahkan loh ya, ada karya banyak sekali yang judulnya itu Asmaul Quran. Isinya cuma nama-nama Quran. Paham sampai sini? Nah, jadi dari 5 kategori penerimaan orang terhadap Quran, biasanya kita itu ya ngafalin, biasanya kita itu mendengarkan. Ya terlepas apakah mendengarkan itu karena unsur hikmah tadi atau karena takut, kalau saya nggak nyimak ya beda urusan misalnya.
Makanya misalnya ada hadis, bukan, konon ini bukan hadis. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. As-sumtu, diam itu merupakan hikmah. Tapi as-sumtu dalam konteks ini bukan as-sukutu. Kesadaran untuk diam itulah yang hikmah. Tapi wa qalilun fa'iluh, tapi sedikit orang yang mau melakukan itu. Kita seringkali diam itu karena takut, gak enak, gak nyaman. Atau dia itu diam karena dia butuh mengheningkan cipta untuk mengingat apa yang sudah tidak dia lakukan. Maksudnya saya itu belum ngapain ya, ternyata ya belum ngelis atau belum nyapu dan lain-lainnya. Oke, sampai pada poin ini yang banyak seringkali terutama kita yang belum sampai kita lakukan itu pada aspek tadabbur dan amal. Tadabbur sekali lagi penting, banyak ayat Quran, kita itu belum menemukan ayat Quran yang menyuruh kita untuk menafsirkan secara langsung loh ya. Tapi kalau ayat Quran yang menyindir kita karena tidak berpikir, karena tidak mentadabburi Quran, itu bisa mudah kita temukan. Termasuk misalnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka itu tidak lihat? Ya tidak sekedar lihat tentu saja. Lihat apa? Unta. Kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Ini tadabbur. Ini perintah secara langsung maupun tidak untuk mentadabburi. Mentadabburi dalam konteks Quran ya berarti tidak sekedar baca. Dan untuk konteks hari ini, untuk bisa mentadabburi Quran dengan baik, kita harus memahami. Untuk bisa memahami, kita harus belajar tafsirnya. Begitu. Jadi nanti karena ini ada banyak sekali ilmu yang mahasiswa IAT yang mungkin ya mudahlah untuk tadabbur gitulah. Apalagi dosennya, pengasuhnya itu dosen IAT. Itu lebih mudah lagi. Gitu kira-kira. Saya pikir sudah cukup ya, karena saya nggak tahu teman-teman itu diam karena apa. Saya curiga karena ada Buya. Tapi kan saya tidak boleh suudzon, karena innadz-dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Gitulah kira-kira. Oh, sorry, saya itu juga belajar hadis. Jadi ada hadisnya juga. Iyyakum wadh-dhanna fa innadz-dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian prasangka karena prasangka itu akdzabul hadis. Artinya apa? Buka kamus. Nah. Dan teman-teman barangkali itu yang bisa saya sampaikan bareng-bareng karena saya juga belajar juga dalam konteks ini dan juga dalam banyak konteks. Apa ada yang mau kita diskusikan atau memang biasanya tidak ada diskusi?